Dalam sunyi yang jujur, jiwa menemukan kembali arah pulangnya. Ada saat-saat ketika dunia tetap bergerak, namun batin memilih diam. Bukan karena lelah, bukan pula karena menyerah, melainkan karena ada getaran halus yang mengajak untuk berhenti sejenak. Seperti angin yang tak terlihat namun terasa di kulit, seperti cahaya yang tidak bersuara namun menghangatkan ruang, begitu pula panggilan lembut itu hadir di dalam dada. Ia tidak memaksa, tidak menuntut, hanya mengundang. Dan pada undangan yang paling sederhana itulah, seringkali tersembunyi makna yang paling dalam. Mungkin engkau tidak sedang mencari sesuatu yang besar. Mungkin yang engkau rasakan hanyalah perasaan berbeda yang sulit dijelaskan. Seolah ada ruang dalam dirimu yang lebih peka dari biasanya. Seolah ada bagian halus di dalam hati yang mulai terjaga, memperhatikan hal-hal kecil yang dulu terlewat. Bukan kegaduhan yang berubah, melainkan cara memandangnya. Bukan dunia yang tiba-tiba sunyi, melainkan batin yang mulai mendengar lebih jelas. Ada ketenangan yang tidak berasal dari tempat tertentu, tidak pula dari keadaan yang sempurna. Ia hadir seperti embun yang turun tanpa suara, menyentuh dedaunan tanpa perlu disaksikan siapapun. Ketenangan itu tidak menuntut pengakuan, ia hanya ingin dirasakan. Dan ketika seseorang mulai merasakannya, ia akan menyadari bahwa hidup tidak selalu tentang kecepatan, melainkan tentang kehadiran. Tidak selalu tentang pencapaian, melainkan tentang kesadaran. Di tengah hiruk pikuk yang terus bergerak, ada jiwa-jiwa yang diam-diam belajar melihat lebih dalam. Mereka mungkin tersenyum seperti biasa, berbicara seperti biasa, berjalan di antara keramaian tanpa berbeda secara tampilan. Namun di dalamnya, ada ruang yang sedang dibersihkan dari kebisingan yang tidak perlu. Ada niat yang sedang dirapikan, ada rasa yang sedang dilunakkan. Seperti air yang perlahan menjernih setelah diam, begitu pula batin yang diberi waktu untuk tenang. Tidak semua perjalanan terlihat dari luar. Ada perjalanan yang hanya terjadi di dalam dada. Perjalanan yang tidak membutuhkan langkah kaki, melainkan keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Kejujuran itu lembut, tidak keras. Ia tidak menunjuk kesalahan, tidak pula menuntut pembenaran. Ia hanya mengajak untuk melihat dengan mata yang lebih bersih. Dan ketika seseorang berani melihat dirinya tanpa topeng, ia sedang membuka pintu yang jarang disentuh. Ada rasa yang muncul ketika seseorang merasa berbeda di tengah keramaian. Bukan berbeda dalam arti terpisah, tetapi berbeda dalam kepekaan. Seperti seseorang yang mendengar suara kecil di antara gemuruh, atau melihat cahaya redup di antara terang yang menyilaukan. Kepekaan itu bukan beban, melainkan tanda bahwa hati masih hidup. Hati yang hidup tidak mudah mati rasa. Ia merasakan, ia merenung, ia belajar dari hal-hal yang sederhana. Kadang, keheningan terasa lebih jujur daripada kata-kata. Dalam keheningan, tidak ada yang perlu dibuktikan. Tidak ada yang harus dipertahankan. Hanya ada pertemuan antara diri dan kesadaran. Di sana, seseorang dapat merasakan napasnya sendiri sebagai tanda bahwa ia masih diberi kesempatan. Ia dapat merasakan detak yang lembut sebagai pengingat bahwa hidup tidak berhenti. Dan dalam setiap detak itu, ada harapan yang tidak pernah benar-benar padam. Seolah ada jembatan halus yang menghubungkan masa lalu, hari ini, dan masa depan. Jembatan itu tidak terlihat, namun terasa dalam perenungan. Apa yang kita jalani hari ini bukanlah kebetulan semata. Ada jejak yang ditinggalkan oleh nilai, oleh doa, oleh kebiasaan baik yang mungkin pernah diajarkan dengan lembut. Jejak itu mungkin tidak selalu disadari, tetapi ia tetap hidup dalam cara kita memandang dunia. Dalam diri setiap manusia, ada ruang yang menunggu untuk diisi dengan kebaikan yang tenang. Ruang itu tidak memerlukan sorotan. Ia hanya memerlukan ketulusan. Ketika ketulusan hadir, segala sesuatu menjadi lebih ringan. Beban tidak serta-merta hilang, namun hati menjadi lebih kuat memanggulnya. Seperti pohon yang akarnya menancap dalam, ia tidak takut pada angin karena ia memiliki kedalaman. Dan mungkin sekarang, tanpa disadari, engkau sedang berada pada titik yang lembut itu. Titik ketika pertanyaan-pertanyaan dalam diri tidak lagi terasa mengganggu, melainkan menjadi pintu untuk memahami lebih jauh. Titik ketika rasa ingin tahu bukan sekadar rasa ingin tahu, melainkan kerinduan untuk mengenali diri sendiri dengan lebih jujur. Di titik itu, tidak ada tekanan, hanya ada kesempatan. Ketenangan tidak selalu datang dengan tanda yang jelas. Ia sering hadir dalam bentuk kesadaran kecil yang perlahan tumbuh. Dalam cara seseorang lebih sabar dari sebelumnya. Dalam cara ia lebih berhati-hati dengan ucapannya. Dalam cara ia memilih untuk tidak bereaksi berlebihan.
Hal-hal sederhana itu, jika diperhatikan, adalah tanda bahwa hati sedang dilatih untuk lebih halus. Ada keindahan dalam perjalanan yang tidak tergesa-gesa, seperti matahari yang terbit perlahan, tanpa suara, namun pasti. Tidak ada yang memaksanya untuk naik, ia hanya mengikuti waktu yang telah ditentukan. Begitu pula batin yang berkembang, ia tidak perlu dipaksa untuk berubah. Ia hanya perlu diberi ruang untuk memahami. Saat seseorang mulai merasakan adanya lapisan yang lebih dalam dari sekadar rutinitas, itu bukanlah sesuatu yang asing. Itu adalah panggilan untuk lebih mengenal makna di balik setiap langkah. Seolah kehidupan tidak hanya tentang apa yang terlihat, tetapi juga tentang apa yang dirasakan. Dan rasa itu, ketika dijaga dengan baik, dapat menjadi kompas yang lembut. Di dalam sunyi yang hangat, seseorang dapat menyadari bahwa dirinya tidak pernah benar-benar sendiri. Ada percakapan yang terjadi di dalam hati. Percakapan yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi terasa oleh jiwa. Percakapan itu mengajarkan kesabaran. Ia mengajarkan untuk tidak terburu-buru menyimpulkan sesuatu. Ia mengajarkan untuk melihat dengan perlahan, agar makna tidak terlewat. Dan ketika batin mulai terbiasa dengan kesunyian yang sehat, ia akan lebih mudah membedakan mana yang sekadar suara, dan mana yang benar-benar panggilan. Ia akan lebih peka terhadap getaran yang halus. Ia akan lebih menghargai waktu-waktu yang tenang. Sebab di dalam ketenangan itulah seringkali tersimpan pengertian yang tidak ditemukan dalam kegaduhan. Kini, seakan-akan jiwa telah duduk dengan nyaman, membuka ruang untuk mendengarkan lebih dalam lagi. Tidak ada paksaan untuk melangkah cepat. Tidak ada tuntutan untuk segera memahami semuanya. Hanya ada rasa ingin melanjutkan perjalanan batin ini dengan lembut, selangkah demi selangkah, menuju lapisan yang lebih jernih. Dan perlahan, tanpa perlu disadari secara berlebihan, pintu-pintu refleksi itu mulai terbuka satu persatu. Seperti tirai yang disibakan dengan angin yang lembut, memberi ruang bagi cahaya untuk masuk sedikit lebih banyak. Disinilah perjalanan yang lebih dalam mulai terasa. Bukan dengan suara keras, melainkan dengan kesiapan yang tenang di dalam hati, yang dengan sendirinya mengajak untuk menyelami makna yang lebih luas dan lebih halus lagi. Nomor 1, warisan tauhid yang murni. Warisan yang paling pertama dan paling mendasar adalah tauhid yang bersih, keyakinan yang lurus kepada Allah tanpa tercampur keraguan, tanpa bergantung pada selainnya dalam arti batin. Ini bukan sekadar ucapan, bukan hanya identitas yang diwariskan secara nama, tetapi keyakinan yang hidup dalam hati dan memengaruhi cara seseorang memandang dunia. Ketika tauhid tertanam dengan kuat, ia menjadi fondasi yang menjaga seluruh bangunan kehidupan. Tauhid yang murni membuat seseorang tidak mudah takut berlebihan kepada makhluk. Ia tetap menghormati manusia, tetapi tidak menundukkan hati secara total kecuali kepada Allah. Ia bekerja, berusaha, dan merencanakan, namun hatinya tetap bergantung pada Sang Pemberi rezeki. Ia menghadapi ujian dengan kesadaran bahwa segala sesuatu berada dalam genggaman Allah. Dengan begitu, hidup menjadi lebih stabil karena arah hati tidak mudah goyah. Warisan ini seringkali dimulai dari lingkungan keluarga yang membiasakan nama Allah disebut dalam keseharian. Dalam doa sebelum makan, dalam ucapan syukur saat mendapatkan nikmat, dalam kesabaran ketika tertimpa kesulitan. Kebiasaan kecil seperti itu membentuk kesadaran besar. Anak yang tumbuh dalam suasana demikian akan menyerap keyakinan tanpa harus diajarkan dengan kata-kata yang rumit. Ia belajar dari suasana, dari contoh, dari keteladanan. Tauhid yang kuat juga membuat seseorang lebih tenang dalam menghadapi ketidakpastian. Ia tidak panik ketika rencana berubah, karena ia percaya bahwa Allah memiliki skenario yang lebih baik. Ia tidak merasa sendirian ketika menghadapi kesulitan, karena ia yakin selalu ada pertolongan yang lebih dekat dari yang ia bayangkan. Keyakinan ini memberi kekuatan batin yang tidak terlihat, tetapi sangat terasa. Ketika warisan tauhid terjaga, keluarga memiliki arah yang jelas. Setiap keputusan diukur dengan pertimbangan apakah hal itu mendekatkan kepada Allah atau menjauhkan. Dengan demikian, kehidupan tidak berjalan tanpa tujuan. Ia memiliki kompas yang menuntun, sehingga langkah demi langkah terasa bermakna dan terarah. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Nomor 2, warisan ilmu agama yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah cahaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ilmu ini tidak hanya diketahui, tetapi diamalkan. Ia membimbing perilaku, memperbaiki akhlak, dan menguatkan ibadah. Ketika sebuah keluarga menghargai ilmu agama, mereka sedang menanam benih yang akan tumbuh menjadi pohon kebaikan dalam waktu panjang.
Warisan ini terlihat dari kebiasaan belajar, membaca, dan mendengarkan nasihat yang baik. Anak yang dibiasakan untuk mengenal ajaran yang benar akan tumbuh dengan pemahaman yang lebih matang. Ia tidak mudah terseret oleh informasi yang membingungkan, karena memiliki dasar yang kuat. Ilmu menjadi pagar yang melindungi dari kesalahan. Ilmu agama yang diwariskan juga membentuk sikap rendah hati. Semakin seseorang belajar, semakin ia menyadari bahwa pengetahuannya terbatas. Kesadaran ini membuatnya tidak sombong. Ia terbuka terhadap kebenaran, bersedia memperbaiki diri, dan tidak merasa paling benar. Sikap ini sangat berharga karena menjaga hubungan dengan sesama tetap harmonis. Selain itu, ilmu yang diamalkan menjadi amal jariah. Ketika seseorang mengajarkan kebaikan kepada anaknya, lalu anak itu mengajarkannya lagi kepada orang lain, pahala terus mengalir tanpa henti. Dengan cara ini, warisan ilmu tidak pernah berhenti pada satu generasi. Ia bergerak, berkembang, dan membawa manfaat luas. Keluarga yang menjadikan ilmu sebagai prioritas akan merasakan dampaknya dalam ketenangan rumah. Percakapan mereka lebih bermakna, keputusan mereka lebih bijak, konflik lebih mudah diselesaikan karena ada prinsip yang menjadi rujukan bersama. Ilmu menjadi penuntun yang menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Nomor 3, warisan akhlak mulia. Akhlak adalah cerminan dari isi hati. Ketika seseorang mewarisi akhlak yang baik, ia membawa kehormatan yang tidak mudah luntur. Kejujuran, kesabaran, rasa hormat, dan kasih sayang adalah nilai-nilai yang membentuk karakter kuat. Warisan ini seringkali lebih berpengaruh daripada harta, karena akhlak menentukan bagaimana seseorang memperlakukan dirinya dan orang lain. Dalam keluarga yang menanamkan akhlak, anak belajar dari contoh nyata. Ia melihat bagaimana orang tua berbicara dengan sopan, bagaimana mereka menahan emosi, bagaimana mereka meminta maaf ketika salah. Keteladanan seperti ini lebih kuat daripada banyak nasihat. Perilaku sehari-hari menjadi guru yang diam namun efektif. Akhlak yang baik juga menciptakan hubungan yang sehat dengan masyarakat. Seseorang yang jujur akan dipercaya. Seseorang yang sabar akan dihormati. Seseorang yang amanah akan diberi tanggung jawab. Dengan demikian, warisan akhlak tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga membuka pintu kebaikan dalam kehidupan sosial. Ketika akhlak dijaga, konflik dapat dihadapi dengan bijaksana. Tidak semua perbedaan harus berujung pada pertentangan. Dengan kesabaran dan sikap saling menghargai, banyak masalah dapat diselesaikan tanpa meninggalkan luka. Warisan ini menciptakan kedamaian, baik dalam keluarga maupun lingkungan yang lebih luas. Akhlak mulia juga menjadi penyeimbang dalam menghadapi kesuksesan. Ketika seseorang diberi kemudahan dan keberhasilan, akhlak mencegahnya dari kesombongan. Ia tetap bersyukur, tetap rendah hati, dan tetap peduli. Dengan begitu, nikmat yang diterima tidak berubah menjadi ujian yang merusak. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Nomor 4, warisan doa dan ibadah yang terjaga. Doa adalah penghubung yang lembut antara hati manusia dan penciptanya. Ketika doa menjadi bagian dari kebiasaan keluarga, ia membentuk suasana yang penuh keberkahan. Doa sebelum memulai aktivitas, doa saat menghadapi kesulitan, doa ketika bersyukur atas nikmat, semuanya menjadi pengingat bahwa hidup ini berada dalam pengawasan dan kasih sayang Allah. Warisan ibadah yang terjaga menciptakan disiplin batin. Salat yang dilakukan dengan konsisten melatih ketepatan waktu dan kesadaran. Membaca kitab suci secara rutin menghidupkan hati. Zikir yang dibiasakan menenangkan pikiran. Kebiasaan ini tidak hanya membangun hubungan spiritual, tetapi juga memperbaiki karakter secara menyeluruh. Keluarga yang menjaga ibadah akan merasakan ketenangan yang berbeda. Rumah menjadi tempat yang lebih damai karena ada pengingat yang terus hadir. Anak-anak tumbuh dengan pemahaman bahwa kehidupan bukan hanya tentang dunia, tetapi juga tentang tanggung jawab kepada Allah. Kesadaran ini memberi arah yang jelas dalam mengambil keputusan. Doa juga menjadi sumber kekuatan ketika menghadapi ujian. Dalam keadaan sulit, seseorang yang terbiasa berdoa tidak merasa putus asa. Ia tahu bahwa ia dapat memohon pertolongan kapan saja. Keyakinan ini memberi harapan dan ketahanan batin. Doa membuat hati tetap terhubung dengan sumber kekuatan sejati. Warisan doa dan ibadah bukan sekadar rutinitas, tetapi kebiasaan yang membentuk identitas spiritual keluarga. Ia menciptakan lingkungan yang mengingatkan pada kebaikan, menjaga dari kelalaian, dan menumbuhkan rasa syukur. Dengan menjaga ibadah, generasi berikutnya mewarisi ketenangan yang sulit dibeli dengan apapun.
Empat warisan ini menjadi pondasi yang saling melengkapi. Ketika semuanya dijaga, kehidupan keluarga akan memiliki arah yang jelas, hati yang kuat, ilmu yang bercahaya, akhlak yang indah, dan hubungan yang dekat dengan Allah. Nomor 5, warisan kepekaan hati, hati yang hidup. Kepekaan hati adalah warisan yang sangat lembut, namun dampaknya sangat dalam. Ini bukan tentang menjadi mudah tersentuh secara emosional, melainkan tentang memiliki hati yang hidup, yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak, mana yang membawa ketenangan dan mana yang membawa kegelisahan. Hati yang peka tidak cepat menghakimi, tetapi cepat memahami. Ia tidak keras terhadap kebenaran, dan tidak pula beku terhadap nasihat yang baik. Warisan ini sering terbentuk dari suasana rumah yang penuh ketulusan. Ketika seseorang tumbuh dalam lingkungan yang saling menghormati, saling memaafkan, dan saling mengingatkan dengan lembut hatinya. Belajar merasakan makna di balik setiap peristiwa. Ia tidak hanya melihat tindakan, tetapi juga memahami niat. Ia tidak hanya mendengar kata-kata, tetapi juga menangkap pesan yang tersembunyi di dalamnya. Hati yang peka membuat seseorang lebih waspada terhadap hal-hal yang dapat merusak dirinya. Ia segera merasa tidak nyaman ketika berada dalam situasi yang menjauhkan dari kebaikan. Ketidaknyamanan itu bukan kelemahan, melainkan sinyal. Sinyal bahwa batinnya masih terjaga. Sinyal bahwa ia masih memiliki cahaya yang membimbing. Kepekaan ini juga menjadikan seseorang lebih empati. Ia mudah merasakan kesedihan orang lain tanpa perlu dijelaskan panjang lebar. Ia mampu memahami kelelahan yang tidak diucapkan, dan menghargai perjuangan yang tidak terlihat. Dengan hati seperti ini, hubungan menjadi lebih hangat dan penuh pengertian. Warisan hati yang hidup menjaga seseorang dari kebiasaan yang membutakan. Ia tidak mudah terbawa arus tanpa berpikir. Ia berhenti sejenak sebelum mengambil keputusan. Ia mendengarkan suara kecil di dalam dirinya yang mengingatkan pada kebaikan. Suara itu mungkin halus, tetapi sangat berarti. Ketika kepekaan dijaga, seseorang tidak kehilangan arah meskipun dunia di sekitarnya berubah cepat. Ia tetap memiliki kompas batin. Ia tidak mudah terpengaruh oleh tekanan sosial yang bertentangan dengan nilai yang ia pegang. Hatinya menjadi penjaga yang setia. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Nomor 6, warisan semangat menuntut ilmu. Semangat menuntut ilmu adalah warisan yang menghidupkan masa depan. Ilmu membuka wawasan, memperluas pemahaman, dan membentuk cara berpikir yang lebih matang. Ketika sebuah keluarga menghargai proses belajar, mereka sedang membangun fondasi yang kokoh untuk generasi berikutnya. Warisan ini tidak hanya terlihat dari banyaknya pengetahuan yang dimiliki, tetapi dari sikap terhadap belajar itu sendiri. Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang menghargai ilmu akan melihat belajar sebagai bagian dari kehidupan, bukan sebagai beban. Ia memahami bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk bertambah baik. Semangat ini membuat seseorang tidak mudah puas dengan kebodohan atau kesalahan. Ia terdorong untuk mencari jawaban yang benar, memperbaiki pemahaman, dan terus berkembang. Ia menyadari bahwa ilmu bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk diamalkan dan dibagikan. Dalam keluarga yang menjunjung ilmu, diskusi menjadi sarana saling memperkaya. Pertanyaan tidak dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai jalan untuk memahami lebih dalam. Sikap terbuka seperti ini menumbuhkan budaya berpikir yang sehat dan penuh penghargaan. Warisan semangat belajar juga melatih kedisiplinan. Untuk memahami sesuatu dengan baik, diperlukan ketekunan dan kesabaran. Kebiasaan ini membentuk karakter yang tidak mudah menyerah. Seseorang belajar untuk menghargai proses, bukan hanya hasil. Ilmu yang diwariskan dengan semangat akan terus berkembang. Ia tidak berhenti pada satu generasi. Ia melahirkan generasi yang lebih bijaksana, lebih terarah, dan lebih mampu menghadapi tantangan zaman. Dengan ilmu, kehidupan menjadi lebih teratur dan penuh makna. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Nomor 7, warisan keberkahan hidup. Keberkahan adalah sesuatu yang tidak selalu terlihat secara kasat mata, tetapi sangat terasa dalam keseharian. Ia bukan sekadar banyaknya harta, melainkan kecukupan yang membawa ketenangan. Ia bukan hanya tentang panjangnya waktu, tetapi tentang kualitas waktu yang penuh manfaat. Warisan keberkahan sering muncul dari kebiasaan hidup yang sederhana namun terarah. Ketika seseorang menjaga kejujuran, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan menghindari hal-hal yang merugikan, hidupnya cenderung lebih stabil. Ia mungkin tidak selalu berada dalam kondisi paling mewah, tetapi ia merasakan rasa cukup yang menenangkan. Keberkahan juga terlihat dari hubungan yang harmonis. Ketika keluarga saling mendukung dan saling menghargai,
suasana rumah menjadi tempat yang nyaman untuk kembali. Di sana, kelelahan dunia terasa lebih ringan. Di sana, masalah terasa lebih mudah dihadapi. Warisan ini membuat rezeki yang sedikit terasa cukup, dan rezeki yang banyak tidak membawa kesombongan. Keberkahan menjaga hati tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Rasa syukur inilah yang membuka pintu ketenangan yang lebih luas. Dalam hidup yang diberkahi, seseorang merasakan bahwa waktunya lebih produktif. Ia mampu menyelesaikan banyak hal dengan tenang. Ia tidak merasa dikejar-kejar oleh keadaan. Ia menjalani hari dengan ritme yang seimbang. Keberkahan bukan hanya tentang materi, tetapi tentang ketentraman batin. Ketika hati tenang, keputusan menjadi lebih bijak. Ketika pikiran jernih, langkah menjadi lebih tepat. Dengan keberkahan, hidup terasa lebih ringan dan bermakna. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Nomor 8, warisan keteguhan dalam ujian. Keteguhan adalah kemampuan untuk tetap berdiri ketika menghadapi kesulitan. Warisan ini sangat penting karena kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Setiap orang akan menghadapi ujian dalam bentuk yang berbeda. Keteguhan membuat seseorang tidak mudah runtuh. Warisan ini tumbuh dari kebiasaan menghadapi masalah dengan sabar dan tenang. Ketika keluarga mengajarkan untuk tidak panik dalam kesulitan, anak-anak belajar bahwa masalah adalah bagian dari perjalanan, bukan akhir dari segalanya. Mereka belajar mencari solusi, bukan menyerah pada keadaan. Keteguhan tidak berarti tidak merasakan kesedihan. Justru sebaliknya, ia mengakui perasaan tersebut, tetapi tidak membiarkannya menguasai diri. Seseorang yang teguh mampu mengendalikan responsnya. Ia memilih untuk tetap berusaha dan percaya bahwa keadaan dapat berubah. Warisan ini juga membentuk mental yang kuat. Ketika seseorang terbiasa melihat orang tuanya tetap tenang dalam tekanan, ia menyerap pola tersebut. Ia memahami bahwa kekuatan bukan berarti tidak pernah jatuh, melainkan mampu bangkit kembali. Dalam ujian, keteguhan membuat seseorang lebih dekat dengan nilai-nilai yang ia pegang. Ia kembali mengingat prinsip yang telah diwariskan. Ia tidak mudah tergoda untuk mengambil jalan yang menyimpang hanya karena keadaan sulit. Ia menjaga integritasnya. Keteguhan adalah cahaya yang bersinar dalam kegelapan. Ia memberi harapan ketika situasi terasa berat. Ia mengingatkan bahwa setiap kesulitan memiliki batas, dan setiap malam pasti diikuti oleh pagi. Dengan warisan ini, generasi berikutnya tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga kuat secara batin. 4 warisan ini melengkapi fondasi sebelumnya. Kepekaan hati menjaga kedalaman batin. Semangat menuntut ilmu membentuk kecerdasan dan arah hidup. Keberkahan memberi ketenangan dalam keseharian. Keteguhan dalam ujian memastikan bahwa perjalanan tetap berlanjut meskipun menghadapi tantangan. Bersama-sama, semuanya membangun kehidupan yang lebih seimbang, bermakna, dan kokoh dari dalam. Dalam setiap perjalanan yang telah kita lewati bersama, selalu ada satu hal yang tidak pernah benar-benar terlihat oleh kamera, tetapi sangat terasa oleh hati, yaitu niat yang baik. Niat yang tumbuh perlahan, yang dijaga dengan kesungguhan, yang tidak selalu sempurna, namun selalu berusaha untuk lurus. Jika ada sesuatu yang ingin kita simpan sebagai bekal, maka biarlah itu menjadi keikhlasan, karena keikhlasan adalah cahaya yang tidak pernah padam meskipun keadaan berubah. Channel ini bukan sekadar ruang untuk berbicara, melainkan ruang untuk merenung. Bukan hanya tempat untuk menyampaikan kata-kata, tetapi tempat untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Setiap kalimat yang tersampaikan di sini diharapkan menjadi pengingat lembut, bukan tekanan. Menjadi sahabat yang hadir di waktu senggang, menemani pikiran yang lelah, dan menyentuh hati yang sedang mencari ketenangan. Jika selama ini ada pesan yang sampai ke dalam dada, itu bukan karena suara yang keras, melainkan karena hati yang memang sedang siap menerima. Terkadang seseorang hanya membutuhkan satu kalimat sederhana untuk kembali mengingat arah hidupnya. Satu perenungan kecil untuk menata ulang langkahnya. Satu jeda untuk menyadari bahwa hidup ini lebih luas dari sekadar rutinitas harian. Kita semua sedang berjalan, tidak ada yang benar-benar diam. Bahkan ketika tubuh berhenti sejenak, waktu tetap bergerak. Namun di antara gerak itu, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Selalu ada ruang untuk kembali. Selalu ada pintu untuk mengetuk dengan doa. Tidak ada langkah yang terlalu kecil jika dilakukan dengan kesungguhan. Tidak ada perubahan yang terlalu lambat jika terus dijaga dengan konsistensi. Mungkin di antara kalian ada yang menonton sambil tersenyum, ada yang menonton sambil berpikir, ada yang menonton dalam keadaan lelah, atau bahkan dalam keadaan hati yang sedang diuji. Ketahuilah,
Apapun kondisi yang sedang dirasakan, itu adalah bagian dari perjalanan yang tidak sia-sia. Setiap pengalaman membentuk kedewasaan, setiap peristiwa mengajarkan sesuatu, setiap tantangan menguatkan lapisan dalam diri yang sebelumnya belum teruji. Jika ada kesalahan dalam penyampaian, itu adalah bagian dari keterbatasan manusia. Namun jika ada kebaikan yang tersampaikan, maka itu semata-mata karunia dari Allah. Kita hanya berusaha menyusun kata, sementara makna yang sampai ke hati adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Oleh karena itu, mari kita selalu menjaga niat, agar setiap usaha tetap berada dalam jalur yang diridai. Channel ini akan terus berusaha menghadirkan konten yang membawa ketenangan, yang mengajak untuk berpikir, yang mengingatkan tentang makna hidup, dan yang mendekatkan pada kebaikan. Tidak selalu sempurna, tetapi selalu berusaha lebih baik dari sebelumnya. Karena perjalanan kebaikan memang bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang kesinambungan. Setiap dukungan yang diberikan, baik melalui perhatian, komentar, maupun sekadar kehadiran, adalah bentuk kebersamaan yang sangat berarti. Kehadiran kalian bukan hanya angka, tetapi energi yang menguatkan semangat untuk terus berkarya. Tanpa penonton, tidak ada percakapan. Tanpa pendengar, tidak ada makna yang menyebar. Karena itu, setiap interaksi adalah bagian dari amal bersama dalam menyebarkan hal-hal yang baik. Mari kita jaga ruang ini tetap bersih dari hal-hal yang tidak membawa manfaat. Mari kita isi dengan kata-kata yang lembut, pandangan yang bijak, dan sikap yang saling menghormati. Dunia digital seringkali ramai, namun kita bisa memilih untuk menjadi bagian dari ketenangan di dalamnya. Kita bisa menjadi cahaya kecil yang tidak menyilaukan, tetapi cukup untuk membantu orang lain melihat lebih jelas. Semoga setiap video yang hadir di sini menjadi pengingat yang menenangkan. Semoga ia menjadi teman dalam kesendirian, menjadi penyejuk dalam kegelisahan, dan menjadi penguat dalam keraguan. Tidak ada yang lebih indah daripada ketika sebuah pesan mampu menyentuh hati tanpa harus memaksa. Karena kebaikan yang sejati selalu datang dengan kelembutan. Jika kalian merasa bahwa konten di channel ini bermanfaat, cukup dengan tetap bersama, itu sudah sangat berarti. Setiap kali kalian kembali menonton, setiap kali kalian menyimak dengan hati terbuka, itu adalah bentuk dukungan yang tidak ternilai. Dan jika suatu saat kalian membagikan video ini kepada orang lain, semoga itu menjadi jalan kebaikan yang mengalir tanpa henti. Kita tidak pernah tahu bagaimana satu kalimat dapat mengubah hari seseorang. Tidak pernah tahu bagaimana satu perenungan dapat menenangkan jiwa yang sedang gelisah. Oleh sebab itu, mari kita terus menjaga niat untuk berbagi hal-hal yang baik. Karena mungkin saja, di luar sana, ada seseorang yang sedang menunggu pesan yang tepat pada waktu yang tepat. Dalam setiap akhir, selalu ada awal yang baru. Setiap penutupan membuka ruang untuk langkah berikutnya. Tidak ada perjalanan yang benar-benar selesai selama masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Maka biarlah setiap akhir menjadi doa, setiap jeda menjadi renungan, dan setiap pertemuan menjadi pengingat untuk terus berada di jalan yang baik. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, atas perhatian yang telah disempatkan, dan atas doa yang mungkin tidak terlihat tetapi sangat diharapkan. Semoga kebersamaan ini tidak berhenti di layar, melainkan berlanjut dalam kehidupan nyata, dalam sikap sehari-hari, dalam pilihan yang lebih bijak, dan dalam hati yang semakin tenang. Sebelum kita berpisah dalam video ini, mari kita simpan satu harapan sederhana, semoga apapun yang kita pelajari hari ini menjadi cahaya kecil dalam hidup kita. Semoga ia membantu kita untuk lebih sabar, lebih bersyukur, lebih rendah hati, dan lebih dekat dengan kebaikan. Dan ketika hari-hari ke depan datang dengan tantangan dan kesempatan baru, semoga kita tetap memiliki kekuatan untuk memilih yang benar, keberanian untuk memperbaiki yang salah, dan ketenangan untuk menerima yang tidak bisa diubah. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukanlah seberapa banyak kita tahu, melainkan seberapa tulus kita berusaha menjadi lebih baik. Sampai bertemu kembali dalam perenungan berikutnya. Semoga Allah menjaga langkah kita, menenangkan hati kita, dan membimbing setiap usaha kecil yang kita lakukan agar menjadi amal yang bermanfaat. Terima kasih telah hadir, terima kasih telah mendengarkan, dan semoga kebaikan selalu menyertai perjalanan kita bersama. Dalam sunyi yang jujur, jiwa menemukan kembali arah pulangnya. Ada saat-saat ketika dunia tetap bergerak, namun batin memilih diam. Bukan karena lelah, bukan pula karena menyerah, melainkan karena ada getaran halus yang mengajak untuk berhenti sejenak. Seperti angin yang tak terlihat namun terasa di kulit,
seperti cahaya yang tidak bersuara namun menghangatkan ruang, begitu pula panggilan lembut itu hadir di dalam dada. Ia tidak memaksa, tidak menuntut, hanya mengundang. Dan pada undangan yang paling sederhana itulah, seringkali tersembunyi makna yang paling dalam. Mungkin engkau tidak sedang mencari sesuatu yang besar. Mungkin yang engkau rasakan hanyalah perasaan berbeda yang sulit dijelaskan. Seolah ada ruang dalam dirimu yang lebih peka dari biasanya. Seolah ada bagian halus di dalam hati yang mulai terjaga, memperhatikan hal-hal kecil yang dulu terlewat. Bukan kegaduhan yang berubah, melainkan cara memandangnya. Bukan dunia yang tiba-tiba sunyi, melainkan batin yang mulai mendengar lebih jelas. Ada ketenangan yang tidak berasal dari tempat tertentu, tidak pula dari keadaan yang sempurna. Ia hadir seperti embun yang turun tanpa suara, menyentuh dedaunan tanpa perlu disaksikan siapapun. Ketenangan itu tidak menuntut pengakuan, ia hanya ingin dirasakan. Dan ketika seseorang mulai merasakannya, ia akan menyadari bahwa hidup tidak selalu tentang kecepatan, melainkan tentang kehadiran. Tidak selalu tentang pencapaian, melainkan tentang kesadaran. Di tengah hiruk-pikuk yang terus bergerak, ada jiwa-jiwa yang diam-diam belajar melihat lebih dalam. Mereka mungkin tersenyum seperti biasa, berbicara seperti biasa, berjalan di antara keramaian tanpa berbeda secara tampilan. Namun di dalamnya, ada ruang yang sedang dibersihkan dari kebisingan yang tidak perlu. Ada niat yang sedang dirapikan, ada rasa yang sedang dilunakkan. Seperti air yang perlahan menjernih setelah diam, begitu pula batin yang diberi waktu untuk tenang. Tidak semua perjalanan terlihat dari luar, ada perjalanan yang hanya terjadi di dalam dada. Perjalanan yang tidak membutuhkan langkah kaki, melainkan keberanian untuk jujur pada diri sendiri. Kejujuran itu lembut, tidak keras. Ia tidak menunjuk kesalahan, tidak pula menuntut pembenaran. Ia hanya mengajak untuk melihat dengan mata yang lebih bersih. Dan ketika seseorang berani melihat dirinya tanpa topeng, ia sedang membuka pintu yang jarang disentuh. Ada rasa yang muncul ketika seseorang merasa berbeda di tengah keramaian. Bukan berbeda dalam arti terpisah, tetapi berbeda dalam kepekaan. Seperti seseorang yang mendengar suara kecil di antara gemuruh, atau melihat cahaya redup di antara terang yang menyilaukan. Kepekaan itu bukan beban, melainkan tanda bahwa hati masih hidup. Hati yang hidup tidak mudah mati rasa. Ia merasakan, ia merenung, ia belajar dari hal-hal yang sederhana. Kadang, keheningan terasa lebih jujur daripada kata-kata. Dalam keheningan, tidak ada yang perlu dibuktikan. Tidak ada yang harus dipertahankan. Hanya ada pertemuan antara diri dan kesadaran. Di sana, seseorang dapat merasakan napasnya sendiri sebagai tanda bahwa ia masih diberi kesempatan. Ia dapat merasakan detak yang lembut sebagai pengingat bahwa hidup tidak berhenti. Dan dalam setiap detak itu, ada harapan yang tidak pernah benar-benar padam. Seolah ada jembatan halus yang menghubungkan masa lalu, hari ini, dan masa depan. Jembatan itu tidak terlihat, namun terasa dalam perenungan. Apa yang kita jalani hari ini bukanlah kebetulan semata. Ada jejak yang ditinggalkan oleh nilai, oleh doa, oleh kebiasaan baik yang mungkin pernah diajarkan dengan lembut. Jejak itu mungkin tidak selalu disadari, tetapi ia tetap hidup dalam cara kita memandang dunia. Dalam diri setiap manusia, ada ruang yang menunggu untuk diisi dengan kebaikan yang tenang. Ruang itu tidak memerlukan sorotan. Ia hanya memerlukan ketulusan. Ketika ketulusan hadir, segala sesuatu menjadi lebih ringan. Beban tidak serta-merta hilang, namun hati menjadi lebih kuat memantulnya. Seperti pohon yang akarnya menancap dalam, ia tidak takut pada angin karena ia memiliki kedalaman. Dan mungkin sekarang, tanpa disadari, engkau sedang berada pada titik yang lembut itu. Titik ketika pertanyaan-pertanyaan dalam diri tidak lagi terasa mengganggu, melainkan menjadi pintu untuk memahami lebih jauh. Titik ketika rasa ingin tahu bukan sekadar rasa ingin tahu, melainkan kerinduan untuk mengenali diri sendiri dengan lebih jujur. Di titik itu, tidak ada tekanan. Hanya ada kesempatan. Ketenangan tidak selalu datang dengan tanda yang jelas. Ia sering hadir dalam bentuk kesadaran kecil yang perlahan tumbuh. Dalam cara seseorang lebih sabar dari sebelumnya. Dalam cara ia lebih berhati-hati dengan ucapannya. Dalam cara ia memilih untuk tidak bereaksi berlebihan. Hal-hal sederhana itu, jika diperhatikan, adalah tanda bahwa hati sedang dilatih untuk lebih halus. Ada keindahan dalam perjalanan yang tidak tergesa-gesa. Seperti matahari yang terbit perlahan, tanpa suara, namun pasti. Tidak ada yang memaksanya untuk naik. Ia hanya mengikuti waktu yang telah ditentukan.
Begitu pula batin yang berkembang. Ia tidak perlu dipaksa untuk berubah. Ia hanya perlu diberi ruang untuk memahami. Saat seseorang mulai merasakan adanya lapisan yang lebih dalam dari sekadar rutinitas, itu bukanlah sesuatu yang asing. Itu adalah panggilan untuk lebih mengenal makna di balik setiap langkah. Seolah kehidupan tidak hanya tentang apa yang terlihat, tetapi juga tentang apa yang dirasakan. Dan rasa itu, ketika dijaga dengan baik, dapat menjadi kompas yang lembut. Di dalam sunyi yang hangat, seseorang dapat menyadari bahwa dirinya tidak pernah benar-benar sendiri. Ada percakapan yang terjadi di dalam hati. Percakapan yang tidak terdengar oleh telinga, tetapi terasa oleh jiwa. Percakapan itu mengajarkan kesabaran. Ia mengajarkan untuk tidak terburu-buru menyimpulkan sesuatu. Ia mengajarkan untuk melihat dengan perlahan, agar makna tidak terlewat. Dan ketika batin mulai terbiasa dengan kesunyian yang sehat, ia akan lebih mudah membedakan mana yang sekadar suara, dan mana yang benar-benar panggilan. Ia akan lebih peka terhadap getaran yang halus. Ia akan lebih menghargai waktu-waktu yang tenang. Sebab di dalam ketenangan itulah seringkali tersimpan pengertian yang tidak ditemukan dalam kegaduhan. Kini, seakan-akan jiwa telah duduk dengan nyaman, membuka ruang untuk mendengarkan lebih dalam lagi. Tidak ada paksaan untuk melangkah cepat. Tidak ada tuntutan untuk segera memahami semuanya. Hanya ada rasa ingin melanjutkan perjalanan batin ini dengan lembut, selangkah demi selangkah, menuju lapisan yang lebih jernih. Dan perlahan, tanpa perlu disadari secara berlebihan, pintu-pintu refleksi itu mulai terbuka satu persatu. Seperti tirai yang disibakan dengan angin yang lembut, memberi ruang bagi cahaya untuk masuk sedikit lebih banyak. Disinilah perjalanan yang lebih dalam mulai terasa. Bukan dengan suara keras, melainkan dengan kesiapan yang tenang di dalam hati, yang dengan sendirinya mengajak untuk menyelami makna yang lebih luas dan lebih halus lagi. Nomor 1, warisan tauhid yang murni. Warisan yang paling pertama dan paling mendasar adalah tauhid yang bersih, keyakinan yang lurus kepada Allah tanpa tercampur keraguan, tanpa bergantung pada selainnya dalam arti batin. Ini bukan sekadar ucapan, bukan hanya identitas yang diwariskan secara nama, tetapi keyakinan yang hidup dalam hati dan memengaruhi cara seseorang memandang dunia. Ketika tauhid tertanam dengan kuat, ia menjadi fondasi yang menjaga seluruh bangunan kehidupan. Tauhid yang murni membuat seseorang tidak mudah takut berlebihan kepada makhluk. Ia tetap menghormati manusia, tetapi tidak menundukkan hati secara total kecuali kepada Allah. Ia bekerja, berusaha, dan merencanakan, namun hatinya tetap bergantung pada Sang Pemberi rezeki. Ia menghadapi ujian dengan kesadaran bahwa segala sesuatu berada dalam genggaman Allah. Dengan begitu, hidup menjadi lebih stabil karena arah hati tidak mudah goyah. Warisan ini seringkali dimulai dari lingkungan keluarga yang membiasakan nama Allah disebut dalam keseharian. Dalam doa sebelum makan, dalam ucapan syukur saat mendapatkan nikmat, dalam kesabaran ketika tertimpa kesulitan. Kebiasaan kecil seperti itu membentuk kesadaran besar. Anak yang tumbuh dalam suasana demikian akan menyerap keyakinan tanpa harus diajarkan dengan kata-kata yang rumit. Ia belajar dari suasana, dari contoh, dari keteladanan. Tauhid yang kuat juga membuat seseorang lebih tenang dalam menghadapi ketidakpastian. Ia tidak panik ketika rencana berubah, karena ia percaya bahwa Allah memiliki skenario yang lebih baik. Ia tidak merasa sendirian ketika menghadapi kesulitan, karena ia yakin selalu ada pertolongan yang lebih dekat dari yang ia bayangkan. Keyakinan ini memberi kekuatan batin yang tidak terlihat, tetapi sangat terasa. Ketika warisan tauhid terjaga, keluarga memiliki arah yang jelas. Setiap keputusan diukur dengan pertimbangan apakah hal itu mendekatkan kepada Allah atau menjauhkan. Dengan demikian, kehidupan tidak berjalan tanpa tujuan. Ia memiliki kompas yang menuntun, sehingga langkah demi langkah terasa bermakna dan terarah. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Nomor 2. Warisan ilmu agama yang bermanfaat. Ilmu yang bermanfaat adalah cahaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Ilmu ini tidak hanya diketahui, tetapi diamalkan. Ia membimbing perilaku, memperbaiki akhlak, dan menguatkan ibadah. Ketika sebuah keluarga menghargai ilmu agama, mereka sedang menanam benih yang akan tumbuh menjadi pohon kebaikan dalam waktu panjang. Warisan ini terlihat dari kebiasaan belajar, membaca, dan mendengarkan nasihat yang baik. Anak yang dibiasakan untuk mengenal ajaran yang benar akan tumbuh dengan pemahaman yang lebih matang. Ia tidak mudah terseret oleh informasi yang membingungkan, karena memiliki dasar yang kuat.
Ilmu menjadi pagar yang melindungi dari kesalahan. Ilmu agama yang diwariskan juga membentuk sikap rendah hati. Semakin seseorang belajar, semakin ia menyadari bahwa pengetahuannya terbatas. Kesadaran ini membuatnya tidak sombong. Ia terbuka terhadap kebenaran, bersedia memperbaiki diri, dan tidak merasa paling benar. Sikap ini sangat berharga karena menjaga hubungan dengan sesama tetap harmonis. Selain itu, ilmu yang diamalkan menjadi amal jariah. Ketika seseorang mengajarkan kebaikan kepada anaknya, lalu anak itu mengajarkannya lagi kepada orang lain, pahala terus mengalir tanpa henti. Dengan cara ini, warisan ilmu tidak pernah berhenti pada satu generasi. Ia bergerak, berkembang, dan membawa manfaat luas. Keluarga yang menjadikan ilmu sebagai prioritas akan merasakan dampaknya dalam ketenangan rumah. Percakapan mereka lebih bermakna, keputusan mereka lebih bijak, konflik lebih mudah diselesaikan karena ada prinsip yang menjadi rujukan bersama. Ilmu menjadi penuntun yang menjaga keseimbangan antara dunia dan akhirat. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Nomor 3, warisan akhlak mulia. Akhlak adalah cerminan dari isi hati. Ketika seseorang mewarisi akhlak yang baik, ia membawa kehormatan yang tidak mudah luntur. Kejujuran, kesabaran, rasa hormat, dan kasih sayang adalah nilai-nilai yang membentuk karakter kuat. Warisan ini seringkali lebih berpengaruh daripada harta, karena akhlak menentukan bagaimana seseorang memperlakukan dirinya dan orang lain. Dalam keluarga yang menanamkan akhlak, anak belajar dari contoh nyata. Ia melihat bagaimana orang tua berbicara dengan sopan, bagaimana mereka menahan emosi, bagaimana mereka meminta maaf ketika salah. Keteladanan seperti ini lebih kuat daripada banyak nasihat. Perilaku sehari-hari menjadi guru yang diam namun efektif. Akhlak yang baik juga menciptakan hubungan yang sehat dengan masyarakat. Seseorang yang jujur akan dipercaya. Seseorang yang sabar akan dihormati. Seseorang yang amanah akan diberi tanggung jawab. Dengan demikian, warisan akhlak tidak hanya bermanfaat bagi diri sendiri, tetapi juga membuka pintu kebaikan dalam kehidupan sosial. Ketika akhlak dijaga, konflik dapat dihadapi dengan bijaksana. Tidak semua perbedaan harus berujung pada pertentangan. Dengan kesabaran dan sikap saling menghargai, banyak masalah dapat diselesaikan tanpa meninggalkan luka. Warisan ini menciptakan kedamaian, baik dalam keluarga maupun lingkungan yang lebih luas. Akhlak mulia juga menjadi penyeimbang dalam menghadapi kesuksesan. Ketika seseorang diberi kemudahan dan keberhasilan, akhlak mencegahnya dari kesombongan. Ia tetap bersyukur, tetap rendah hati, dan tetap peduli. Dengan begitu, nikmat yang diterima tidak berubah menjadi ujian yang merusak. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Nomor 4, warisan doa dan ibadah yang terjaga. Doa adalah penghubung yang lembut antara hati manusia dan penciptanya. Ketika doa menjadi bagian dari kebiasaan keluarga, ia membentuk suasana yang penuh keberkahan. Doa sebelum memulai aktivitas, doa saat menghadapi kesulitan, doa ketika bersyukur atas nikmat, semuanya menjadi pengingat bahwa hidup ini berada dalam pengawasan dan kasih sayang Allah. Warisan ibadah yang terjaga menciptakan disiplin batin. Salat yang dilakukan dengan konsisten melatih ketepatan waktu dan kesadaran. Membaca kitab suci secara rutin menghidupkan hati. Zikir yang dibiasakan menenangkan pikiran. Kebiasaan ini tidak hanya membangun hubungan spiritual, tetapi juga memperbaiki karakter secara menyeluruh. Keluarga yang menjaga ibadah akan merasakan ketenangan yang berbeda. Rumah menjadi tempat yang lebih damai karena ada pengingat yang terus hadir. Anak-anak tumbuh dengan pemahaman bahwa kehidupan bukan hanya tentang dunia, tetapi juga tentang tanggung jawab kepada Allah. Kesadaran ini memberi arah yang jelas dalam mengambil keputusan. Doa juga menjadi sumber kekuatan ketika menghadapi ujian. Dalam keadaan sulit, seseorang yang terbiasa berdoa tidak merasa putus asa. Ia tahu bahwa ia dapat memohon pertolongan kapan saja. Keyakinan ini memberi harapan dan ketahanan batin. Doa membuat hati tetap terhubung dengan sumber kekuatan sejati. Warisan doa dan ibadah bukan sekadar rutinitas, tetapi kebiasaan yang membentuk identitas spiritual keluarga. Ia menciptakan lingkungan yang mengingatkan pada kebaikan, menjaga dari kelalaian, dan menumbuhkan rasa syukur. Dengan menjaga ibadah, generasi berikutnya mewarisi ketenangan yang sulit dibeli dengan apapun. 4 warisan ini menjadi pondasi yang saling melengkapi. Ketika semuanya dijaga, kehidupan keluarga akan memiliki arah yang jelas, hati yang kuat, ilmu yang bercahaya, akhlak yang indah, dan hubungan yang dekat dengan Allah. Nomor 5,
Warisan kepekaan hati, hati yang hidup. Kepekaan hati adalah warisan yang sangat lembut, namun dampaknya sangat dalam. Ini bukan tentang menjadi mudah tersentuh secara emosional, melainkan tentang memiliki hati yang hidup, yang mampu membedakan mana yang baik dan mana yang tidak, mana yang membawa ketenangan dan mana yang membawa kegelisahan. Hati yang peka tidak cepat menghakimi, tetapi cepat memahami. Ia tidak keras terhadap kebenaran, dan tidak pula beku terhadap nasihat yang baik. Warisan ini sering terbentuk dari suasana rumah yang penuh ketulusan. Ketika seseorang tumbuh dalam lingkungan yang saling menghormati, saling memaafkan, dan saling mengingatkan dengan lembut hatinya. Belajar merasakan makna di balik setiap peristiwa. Ia tidak hanya melihat tindakan, tetapi juga memahami niat. Ia tidak hanya mendengar kata-kata, tetapi juga menangkap pesan yang tersembunyi di dalamnya. Hati yang peka membuat seseorang lebih waspada terhadap hal-hal yang dapat merusak dirinya. Ia segera merasa tidak nyaman ketika berada dalam situasi yang menjauhkan dari kebaikan. Ketidaknyamanan itu bukan kelemahan, melainkan sinyal. Sinyal bahwa batinnya masih terjaga. Sinyal bahwa ia masih memiliki cahaya yang membimbing. Kepekaan ini juga menjadikan seseorang lebih empati. Ia mudah merasakan kesedihan orang lain tanpa perlu dijelaskan panjang lebar. Ia mampu memahami kelelahan yang tidak diucapkan, dan menghargai perjuangan yang tidak terlihat. Dengan hati seperti ini, hubungan menjadi lebih hangat dan penuh pengertian. Warisan hati yang hidup menjaga seseorang dari kebiasaan yang membutakan. Ia tidak mudah terbawa arus tanpa berpikir. Ia berhenti sejenak sebelum mengambil keputusan. Ia mendengarkan suara kecil di dalam dirinya yang mengingatkan pada kebaikan. Suara itu mungkin halus, tetapi sangat berarti. Ketika kepekaan dijaga, seseorang tidak kehilangan arah meskipun dunia di sekitarnya berubah cepat. Ia tetap memiliki kompas batin. Ia tidak mudah terpengaruh oleh tekanan sosial yang bertentangan dengan nilai yang ia pegang. Hatinya menjadi penjaga yang setia. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Nomor 6, warisan semangat menuntut ilmu. Semangat menuntut ilmu adalah warisan yang menghidupkan masa depan. Ilmu membuka wawasan, memperluas pemahaman, dan membentuk cara berpikir yang lebih matang. Ketika sebuah keluarga menghargai proses belajar, mereka sedang membangun fondasi yang kokoh untuk generasi berikutnya. Warisan ini tidak hanya terlihat dari banyaknya pengetahuan yang dimiliki, tetapi dari sikap terhadap belajar itu sendiri. Anak yang tumbuh dalam lingkungan yang menghargai ilmu akan melihat belajar sebagai bagian dari kehidupan, bukan sebagai beban. Ia memahami bahwa setiap hari adalah kesempatan untuk bertambah baik. Semangat ini membuat seseorang tidak mudah puas dengan kebodohan atau kesalahan. Ia terdorong untuk mencari jawaban yang benar, memperbaiki pemahaman, dan terus berkembang. Ia menyadari bahwa ilmu bukan untuk dipamerkan, tetapi untuk diamalkan dan dibagikan. Dalam keluarga yang menjunjung ilmu, diskusi menjadi sarana saling memperkaya. Pertanyaan tidak dianggap sebagai ancaman, melainkan sebagai jalan untuk memahami lebih dalam. Sikap terbuka seperti ini menumbuhkan budaya berpikir yang sehat dan penuh penghargaan. Warisan semangat belajar juga melatih kedisiplinan. Untuk memahami sesuatu dengan baik, diperlukan ketekunan dan kesabaran. Kebiasaan ini membentuk karakter yang tidak mudah menyerah. Seseorang belajar untuk menghargai proses, bukan hanya hasil. Ilmu yang diwariskan dengan semangat akan terus berkembang. Ia tidak berhenti pada satu generasi. Ia melahirkan generasi yang lebih bijaksana, lebih terarah, dan lebih mampu menghadapi tantangan zaman. Dengan ilmu, kehidupan menjadi lebih teratur dan penuh makna. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Nomor 7, warisan keberkahan hidup. Keberkahan adalah sesuatu yang tidak selalu terlihat secara kasat mata, tetapi sangat terasa dalam keseharian. Ia bukan sekadar banyaknya harta, melainkan kecukupan yang membawa ketenangan. Ia bukan hanya tentang panjangnya waktu, tetapi tentang kualitas waktu yang penuh manfaat. Warisan keberkahan sering muncul dari kebiasaan hidup yang sederhana namun terarah. Ketika seseorang menjaga kejujuran, bekerja dengan sungguh-sungguh, dan menghindari hal-hal yang merugikan, hidupnya cenderung lebih stabil. Ia mungkin tidak selalu berada dalam kondisi paling mewah, tetapi ia merasakan rasa cukup yang menenangkan. Keberkahan juga terlihat dari hubungan yang harmonis. Ketika keluarga saling mendukung dan saling menghargai, suasana rumah menjadi tempat yang nyaman untuk kembali. Di sana, kelelahan dunia terasa lebih ringan. Di sana, masalah terasa lebih mudah dihadapi. Warisan ini membuat rezeki yang sedikit terasa cukup, dan rezeki yang banyak tidak membawa kesombongan.
Keberkahan menjaga hati tetap bersyukur dalam keadaan apapun. Rasa syukur inilah yang membuka pintu ketenangan yang lebih luas. Dalam hidup yang diberkahi, seseorang merasakan bahwa waktunya lebih produktif. Ia mampu menyelesaikan banyak hal dengan tenang. Ia tidak merasa dikejar-kejar oleh keadaan. Ia menjalani hari dengan ritme yang seimbang. Keberkahan bukan hanya tentang materi, tetapi tentang ketentraman batin. Ketika hati tenang, keputusan menjadi lebih bijak. Ketika pikiran jernih, langkah menjadi lebih tepat. Dengan keberkahan, hidup terasa lebih ringan dan bermakna. Tanda hubung, tanda hubung, tanda hubung. Nomor 8, warisan keteguhan dalam ujian. Keteguhan adalah kemampuan untuk tetap berdiri ketika menghadapi kesulitan. Warisan ini sangat penting karena kehidupan tidak selalu berjalan sesuai harapan. Setiap orang akan menghadapi ujian dalam bentuk yang berbeda. Keteguhan membuat seseorang tidak mudah runtuh. Warisan ini tumbuh dari kebiasaan menghadapi masalah dengan sabar dan tenang. Ketika keluarga mengajarkan untuk tidak panik dalam kesulitan, anak-anak belajar bahwa masalah adalah bagian dari perjalanan, bukan akhir dari segalanya. Mereka belajar mencari solusi, bukan menyerah pada keadaan. Keteguhan tidak berarti tidak merasakan kesedihan. Justru sebaliknya, ia mengakui perasaan tersebut, tetapi tidak membiarkannya menguasai diri. Seseorang yang teguh mampu mengendalikan responsnya. Ia memilih untuk tetap berusaha dan percaya bahwa keadaan dapat berubah. Warisan ini juga membentuk mental yang kuat. Ketika seseorang terbiasa melihat orang tuanya tetap tenang dalam tekanan, ia menyerap pola tersebut. Ia memahami bahwa kekuatan bukan berarti tidak pernah jatuh, melainkan mampu bangkit kembali. Dalam ujian, keteguhan membuat seseorang lebih dekat dengan nilai-nilai yang ia pegang. Ia kembali mengingat prinsip yang telah diwariskan. Ia tidak mudah tergoda untuk mengambil jalan yang menyimpang hanya karena keadaan sulit. Ia menjaga integritasnya. Keteguhan adalah cahaya yang bersinar dalam kegelapan. Ia memberi harapan ketika situasi terasa berat. Ia mengingatkan bahwa setiap kesulitan memiliki batas, dan setiap malam pasti diikuti oleh pagi. Dengan warisan ini, generasi berikutnya tidak hanya kuat secara fisik, tetapi juga kuat secara batin. 4 warisan ini melengkapi fondasi sebelumnya. Kepekaan hati menjaga kedalaman batin. Semangat menuntut ilmu membentuk kecerdasan dan arah hidup. Keberkahan memberi ketenangan dalam keseharian. Keteguhan dalam ujian memastikan bahwa perjalanan tetap berlanjut meskipun menghadapi tantangan. Bersama-sama, semuanya membangun kehidupan yang lebih seimbang, bermakna, dan kokoh dari dalam. Dalam setiap perjalanan yang telah kita lewati bersama, selalu ada satu hal yang tidak pernah benar-benar terlihat oleh kamera, tetapi sangat terasa oleh hati, yaitu niat yang baik. Niat yang tumbuh perlahan, yang dijaga dengan kesungguhan, yang tidak selalu sempurna, namun selalu berusaha untuk lurus. Jika ada sesuatu yang ingin kita simpan sebagai bekal, maka biarlah itu menjadi keikhlasan, karena keikhlasan adalah cahaya yang tidak pernah padam meskipun keadaan berubah. Channel ini bukan sekadar ruang untuk berbicara, melainkan ruang untuk merenung. Bukan hanya tempat untuk menyampaikan kata-kata, tetapi tempat untuk saling mengingatkan dalam kebaikan. Setiap kalimat yang tersampaikan di sini diharapkan menjadi pengingat lembut, bukan tekanan. Menjadi sahabat yang hadir di waktu senggang, menemani pikiran yang lelah, dan menyentuh hati yang sedang mencari ketenangan. Jika selama ini ada pesan yang sampai ke dalam dada, itu bukan karena suara yang keras, melainkan karena hati yang memang sedang siap menerima. Terkadang seseorang hanya membutuhkan satu kalimat sederhana untuk kembali mengingat arah hidupnya. Satu perenungan kecil untuk menata ulang langkahnya. Satu jeda untuk menyadari bahwa hidup ini lebih luas dari sekadar rutinitas harian. Kita semua sedang berjalan, tidak ada yang benar-benar diam. Bahkan ketika tubuh berhenti sejenak, waktu tetap bergerak. Namun di antara gerak itu, selalu ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Selalu ada ruang untuk kembali. Selalu ada pintu untuk mengetuk dengan doa. Tidak ada langkah yang terlalu kecil jika dilakukan dengan kesungguhan. Tidak ada perubahan yang terlalu lambat jika terus dijaga dengan konsistensi. Mungkin di antara kalian ada yang menonton sambil tersenyum, ada yang menonton sambil berpikir, ada yang menonton dalam keadaan lelah, atau bahkan dalam keadaan hati yang sedang diuji. Ketahuilah, apapun kondisi yang sedang dirasakan, itu adalah bagian dari perjalanan yang tidak sia-sia. Setiap pengalaman membentuk kedewasaan, setiap peristiwa mengajarkan sesuatu, setiap tantangan menguatkan lapisan dalam diri yang sebelumnya belum teruji.
Jika ada kesalahan dalam penyampaian, itu adalah bagian dari keterbatasan manusia. Namun jika ada kebaikan yang tersampaikan, maka itu semata-mata karunia dari Allah. Kita hanya berusaha menyusun kata, sementara makna yang sampai ke hati adalah sesuatu yang tidak bisa dipaksakan. Oleh karena itu, mari kita selalu menjaga niat, agar setiap usaha tetap berada dalam jalur yang diridai. Channel ini akan terus berusaha menghadirkan konten yang membawa ketenangan, yang mengajak untuk berpikir, yang mengingatkan tentang makna hidup, dan yang mendekatkan pada kebaikan. Tidak selalu sempurna, tetapi selalu berusaha lebih baik dari sebelumnya. Karena perjalanan kebaikan memang bukan tentang kesempurnaan, melainkan tentang kesinambungan. Setiap dukungan yang diberikan, baik melalui perhatian, komentar, maupun sekadar kehadiran, adalah bentuk kebersamaan yang sangat berarti. Kehadiran kalian bukan hanya angka, tetapi energi yang menguatkan semangat untuk terus berkarya. Tanpa penonton, tidak ada percakapan. Tanpa pendengar, tidak ada makna yang menyebar. Karena itu, setiap interaksi adalah bagian dari amal bersama dalam menyebarkan hal-hal yang baik. Mari kita jaga ruang ini tetap bersih dari hal-hal yang tidak membawa manfaat. Mari kita isi dengan kata-kata yang lembut, pandangan yang bijak, dan sikap yang saling menghormati. Dunia digital seringkali ramai, namun kita bisa memilih untuk menjadi bagian dari ketenangan di dalamnya. Kita bisa menjadi cahaya kecil yang tidak menyilaukan, tetapi cukup untuk membantu orang lain melihat lebih jelas. Semoga setiap video yang hadir di sini menjadi pengingat yang menenangkan. Semoga ia menjadi teman dalam kesendirian, menjadi penyejuk dalam kegelisahan, dan menjadi penguat dalam keraguan. Tidak ada yang lebih indah daripada ketika sebuah pesan mampu menyentuh hati tanpa harus memaksa. Karena kebaikan yang sejati selalu datang dengan kelembutan. Jika kalian merasa bahwa konten di channel ini bermanfaat, cukup dengan tetap bersama, itu sudah sangat berarti. Setiap kali kalian kembali menonton, setiap kali kalian menyimak dengan hati terbuka, itu adalah bentuk dukungan yang tidak ternilai. Dan jika suatu saat kalian membagikan video ini kepada orang lain, semoga itu menjadi jalan kebaikan yang mengalir tanpa henti. Kita tidak pernah tahu bagaimana satu kalimat dapat mengubah hari seseorang. Tidak pernah tahu bagaimana satu perenungan dapat menenangkan jiwa yang sedang gelisah. Oleh sebab itu, mari kita terus menjaga niat untuk berbagi hal-hal yang baik, karena mungkin saja, di luar sana, ada seseorang yang sedang menunggu pesan yang tepat pada waktu yang tepat. Dalam setiap akhir, selalu ada awal yang baru. Setiap penutupan membuka ruang untuk langkah berikutnya. Tidak ada perjalanan yang benar-benar selesai selama masih ada kesempatan untuk memperbaiki diri. Maka biarlah setiap akhir menjadi doa, setiap jeda menjadi renungan, dan setiap pertemuan menjadi pengingat untuk terus berada di jalan yang baik. Terima kasih telah menjadi bagian dari perjalanan ini. Terima kasih atas waktu yang telah diberikan, atas perhatian yang telah disempatkan, dan atas doa yang mungkin tidak terlihat tetapi sangat diharapkan. Semoga kebersamaan ini tidak berhenti di layar, melainkan berlanjut dalam kehidupan nyata, dalam sikap sehari-hari, dalam pilihan yang lebih bijak, dan dalam hati yang semakin tenang. Sebelum kita berpisah dalam video ini, mari kita simpan satu harapan sederhana, semoga apapun yang kita pelajari hari ini menjadi cahaya kecil dalam hidup kita. Semoga ia membantu kita untuk lebih sabar, lebih bersyukur, lebih rendah hati, dan lebih dekat dengan kebaikan. Dan ketika hari-hari ke depan datang dengan tantangan dan kesempatan baru, semoga kita tetap memiliki kekuatan untuk memilih yang benar, keberanian untuk memperbaiki yang salah, dan ketenangan untuk menerima yang tidak bisa diubah. Karena pada akhirnya, yang paling penting bukanlah seberapa banyak kita tahu, melainkan seberapa tulus kita berusaha menjadi lebih baik. Sampai bertemu kembali dalam perenungan berikutnya. Semoga Allah menjaga langkah kita, menenangkan hati kita, dan membimbing setiap usaha kecil yang kita lakukan agar menjadi amal yang bermanfaat. Terima kasih telah hadir, terima kasih telah mendengarkan, dan semoga kebaikan selalu menyertai perjalanan kita bersama. Dalam sunyi yang jujur, jiwa menemukan kembali arah pulangnya. Ada saat-saat ketika dunia tetap bergerak, namun batin memilih diam. Bukan karena lelah, bukan pula karena menyerah, melainkan karena ada getaran halus yang mengajak untuk berhenti sejenak. Seperti angin yang tak terlihat namun terasa di kulit, seperti cahaya yang tidak bersuara namun menghangatkan ruang, begitu pula panggilan lembut itu hadir di dalam dada. Ia tidak memaksa, tidak menuntut, hanya mengundang. Dan pada undangan yang paling sederhana itulah, seringkali tersembunyi makna yang paling dalam.
Mungkin engkau tidak sedang mencari sesuatu yang besar. Mungkin yang engkau rasakan hanyalah perasaan berbeda yang sulit dijelaskan. Seolah ada ruang dalam dirimu yang lebih peka dari biasanya. Seolah ada bagian halus di dalam hati yang mulai terjaga, memperhatikan hal-hal kecil yang dulu terlewat. Bukan kegaduhan yang berubah, melainkan cara memandangnya. Bukan dunia yang tiba-tiba sunyi, melainkan batin yang mulai mendengar lebih jelas. Ada ketenangan yang tidak berasal dari tempat tertentu, tidak pula dari keadaan yang sempurna. Ia hadir seperti embun yang turun tanpa suara, menyentuh dedaunan tanpa perlu disaksikan siapapun. Ketenangan itu tidak menuntut pengakuan, ia hanya ingin dirasakan.